Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ukuran dari pemusatan data. Nah, kompetensi dasarnya 3.10 menganalisis data berdasarkan nilai min, median, dan modus. Kemudian 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min, median, dan modus. Nah, dalam pemusatan data, kita akan membahas mengenai min, median, dan juga modus. Nah, yang pertama kita langsung membahas mengenai min. Rata-rata disebut dengan min dengan lambang X, di atasnya ada garis atau kita baca dengan X bar. Nah, kita bisa menghitung nilai rata-rata atau min dari data tunggal dan data tunggal berkelompok atau berfrekuensi. Nah, contoh data tunggal. Nah, di sini ada nilai ujian matematika kelas 8A. Nah, ini adalah sekumpulan nilai ujian matematika kelas 8A. Nah, 5, 6, 7, 8, 9 dari data di atas disebut datum. Apa sih datum itu? Datum adalah masing-masing angka yang ada pada suatu data. Nah, untuk memperoleh nilai rata-rata, kita bisa membagi jumlah semua nilai atau datumnya dengan banyaknya data. Nah, di sini ada rumus untuk mencari nilai rata-rata data tunggal, di mana tadi kan kita tahu ya kalau rata-rata atau min ini disebut dengan X bar. X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma X dibagi N, di mana sigma X adalah jumlah semua nilai data dan N adalah banyaknya data. Nah, contoh tabel frekuensi atau data tunggal berkelompok. Nah, contohnya ini sudah diajarkan pada minggu kemarin ya, bagaimana cara membuat tabel frekuensi. Nah, di sini nilai 5 ada 14. Nah, ini diambil dari yang tadi, dari sekumpulan nilai ujian matematika kelas 8A. Nah, nilai 5 ada 14, nilai 6 ada 25, nilai 7 ada 31, nilai 8 ada 20, nilai 9 ada 10. Nah, untuk rumus data tunggal berkelompok bisa ditulis seperti ini. Nah, di sini ada rumus mencari nilai rata-rata data tunggal berkelompok, di mana X bar sama dengan X1 F1 ditambah X2 F2 ditambah sampai dengan Xn Fn, dibagi F1 ditambah F2 ditambah sampai dengan Fn, atau X bar sama dengan sigma Fn Xn dibagi dengan sigma F. Nah, keterangannya Xn ini nilai atau data ke N dan Fn merupakan frekuensi ke N. Nah, di sini ada contoh soal. Data nilai ulangan harian IPA kelas 81, berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi, di mana nilai 5 ada 9, nilai 6 ada 10, nilai 7 ada 12, nilai 8 ada 6, nilai 9 ada 2, dan nilai 10 ada 1. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu nilai rata-rata menggunakan rumus data tunggal berkelompok yang tadi, yaitu X bar sama dengan sigma Fn Xn dibagi sigma F. Nah, kita tinggal masukkan di mana 5 dikali 9 ditambah 6 kali 10 ditambah 7 kali 12 ditambah 8 kali 6 ditambah 9 kali 2 ditambah 10 kali 1. Dibagi, kita tambahkan frekuensinya 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Maka X barnya 265 dibagi 40, maka hasilnya 6,625. Nah, kita dapatkan nilai rata-ratanya 6,625 atau kita bulatkan menjadi 7. Nah, jadi kita lihat di sini 7 nilai rata-ratanya. Di sini kita jumlahkan dari 7 yang frekuensinya. Jadi 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Jadi dari 7 yang mendapatkan nilai lebih dari rata-rata ada 21 siswa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai median. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Nah, rumusnya, di sini ada rumus mencari nilai median. Nah, untuk data ganjil dan untuk data genap. Jadi, dalam median itu ada dua jenis data, yaitu data yang genap dan yang ganjil. Nah, di sini median untuk data ganjil, rumusnya median sama dengan Xn tambah 1 dibagi 2. Dan untuk data genap, median Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, di sini contoh soal. Median dari data 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6 katanya. Maka penyelesaiannya, yang pertama kita harus ingat bahwa dalam mencari median, yang pertama kita harus mengurutkan nilainya dari yang terkecil sampai dengan terbesar terlebih dahulu. Nah, ini sudah kita urutkan dan kita peroleh N-nya sama dengan 13. Maka termasuk data yang ganjil. Maka kita hitung dengan menggunakan
rumus yang ganjil. Median sama dengan X N tambah 1 dibagi 2. Maka mediannya sama dengan X 13 ditambah 1 dibagi dengan 2. X 14 per 2. Maka mediannya X 7 atau data ke-7. Kita lihat data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti nilainya 7. Maka diperoleh hasil mediannya adalah 7. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai modus. Nah, modus adalah frekuensi datum yang paling banyak atau nilai yang paling banyak muncul. Nah, contoh soal modus, kita lihat modus dari data berikut adalah di sini ada sekumpulan data. Nah, penyelesaiannya, lihat dari frekuensi yang paling tinggi. Jadi kita ubah ke dalam tabel distribusi frekuensi, di mana 102 ada 5, 104 ada 7, 105 ada 9, 106 ada 11, 108 ada 3. Nah, lihat dari frekuensi yang paling tinggi, yaitu 11. Nah, frekuensi yang paling tinggi 11. Nah, jadi modus dari data itu adalah 106, karena 106 frekuensinya paling banyak muncul, atau paling sering, paling banyak frekuensinya. Jadi, 106 merupakan modus. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung nilai min, median, dan modus menggunakan panstik. Nah, ini adalah panstik. Nah, panstik ini akan kita gunakan untuk mempermudah kita dalam menghitung atau menentukan min, median, dan juga modus. Nah, di sini panstik memiliki 8 batang, di mana 8 batang ini akan memudahkan kita untuk menyatakan banyaknya data. Nah, styrofoam ini kenapa kita bagi menjadi 8? Karena contoh soal yang akan kita gunakan memiliki 8 data. Kemudian, di sini ada tuspin. Nah, tuspin ini akan kita gunakan untuk menunjukkan jumlah data. Nah, selanjutnya contoh soal, di mana diberikan sebuah data sebagai berikut, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 3. Tentukan nilai min, median, dan modus dari data tersebut. Nah, yang pertama kita akan mengurutkan data dari soal yang barusan, dari yang terkecil sampai dengan terbesar, di mana datanya menjadi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, dan juga 4. Nah, selanjutnya kita masukkan atau kita tusukkan jumlah tuspin sesuai dengan jumlah datanya, di mana tadi ada 1, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 2, kemudian 3, tiga, nah, dan yang terakhir adalah 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan min atau rata-rata menggunakan panstik. Jadi, kita cukup menjumlahkan 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4. Kemudian kita bagi dengan jumlah batangnya. Batangnya ada 8, maka hasilnya menjadi 2,375 atau bisa kita bulatkan menjadi 2. Nah, selanjutnya kita akan menentukan median. Median dari data tunggal biasanya kita cari dua data di tengah, di mana dua data di tengah adalah ini, ada 2 dan juga 3. Kemudian kita tambahkan 2 ditambah 3 berapa? 5. Kemudian kita bagi 2. 5 dibagi 2 maka hasilnya 2,5. Maka mediannya adalah 2,5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan modus dari data tersebut, di mana modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Jadi kita bisa lihat angka berapa atau berapa yang paling banyak muncul di tiap batangnya. Jadi ini 1 ada 2.
2 ada 2 batang, kemudian 3. Nah, 3 ada 3 batang. Nah, berarti yang paling banyak muncul adalah 3. Berarti modusnya adalah 3. Nah, bagaimana? Menghitung nilai min, median, dan juga modus menggunakan panstik jauh lebih mengasyikkan kan? Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.